Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari Kejadian 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Renungan firman Tuhan saya kasih judul Menang dalam Ujian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata menang berarti mampu mengalahkan musuh, mampu mengalahkan lawan, permasalahan, dan lain sebagainya. Dan kata ujian berarti suatu proses untuk kita bisa naik tingkat atau naik level. Dan saya percaya semua orang pasti ingin menang dalam hidupnya. Tidak ada satu orang pun yang mempunyai cita-cita saya mau gagal dalam hidup saya. Maka dari itu, pada saat ini saya mengajak kita semua belajar dari pribadi Abraham. Dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini menceritakan bahwa Abraham sudah menang dalam ujian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya. Dan kita akan belajar apa saja sih yang dilakukan Abraham sehingga dia bisa menang melewati ujian yang terjadi di dalam kehidupannya. Yang pertama, yaitu saya dapatkan di ayat yang ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Hal pertama yang dilakukan Abraham adalah taat. Memang kalau kita bicara tentang ketaatan, tidak ada manusia di dunia ini yang bisa taat sempurna. Hanya Tuhan Yesus saja yang bisa taat sempurna sampai mati di kayu salib. Tetapi kita lihat di sini, dalam kisah ini juga menceritakan bahwa Abraham pun juga taat melakukan kehendak Tuhan. Pada saat Tuhan memberikan perintah kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anak yang dia kasihi, yang sudah ditunggu bertahun-tahun, kita lihat Abraham taat mempersembahkan Ishak. Memang untuk menjadi taat itu bukanlah perkara yang mudah. Tetapi kita percaya bahwa ada Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan selalu menuntun kita, memampukan kita untuk menjadi pribadi yang taat. Lalu yang kedua, apa sih yang dilakukan Abraham sehingga dia bisa menang melewati ujian yang terjadi dalam kehidupannya? Yang kedua, saya dapatkan dalam ayat yang kelima. Kata Abraham kepada bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Hal kedua yang dilakukan Abraham adalah Abraham memperkatakan iman. Dalam ayat yang kelima menceritakan bahwa Abraham akan mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Tetapi dia berkata kepada bujangnya bahwa nanti kami akan kembali. Ini menjelaskan bahwa Abraham memperkatakan iman.
Dia tahu bahwa dia akan mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Tetapi dia tetap memperkatakan iman bahwa kami akan kembali. Hal yang sama juga seharusnya kita lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang suka memperkatakan iman. Meskipun kita sedang diperhadapkan dengan masalah, penderitaan, ujian, atau apapun bentuknya, tetap perkatakan iman. Kebanyakan orang ketika diperhadapkan dengan penderitaan, masalah, atau ujian, yang sering kali keluar dari mulutnya adalah mengeluh, patah semangat, putus asa, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Hari ini firman Tuhan ingatkan, ketika kita berada dalam penderitaan atau masalah, tetap perkatakan iman. Firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu berkuasa. Dia terus bekerja untuk menggenapi janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita terus memperkatakan iman apapun keadaan yang sedang kita hadapi saat ini. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan yang bisa saya bagikan buat kita semua. Belajar dari Abraham, jadilah pribadi yang taat dan senantiasa memperkatakan firman Tuhan. Percayalah, seperti Tuhan memberi kemenangan kepada Abraham, Tuhan pun juga pasti memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.